Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan membicarakan masalah PL Pesenggiri. Karena masalah PL Pesenggiri lewat akun ini masih terlampau sedikit yang sudah dibicarakan. Berarti masih banyak hal yang harus kita bicarakan kembali. Untuk sedikit sebagai persepsi bahwa tahun kemarin saya pernah didatangi oleh sejumlah mahasiswa dan mereka minta diberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan PL Pesenggiri. Itu dikarenakan mereka sedang persiapan untuk mengikuti kemah kebudayaan, di mana kita tahu bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan WHO telah menginventarisasi berbagai peninggalan-peninggalan budaya tak benda, dan tentu saja masyarakat Lampung sebetulnya memiliki sekian banyak peninggalan-peninggalan budaya tak benda, dan salah satu dari peninggalan budaya tak benda milik masyarakat Lampung dan juga merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia tentunya falsafah PL Pesenggiri, yang dalam pertemuan yang lalu kita sudah bicarakan serba sedikit bahwa filsafat PL Pesenggiri milik masyarakat Lampung ketika ditampilkan oleh seorang mahasiswa S3 di Fakultas Filsafat Gadjah Mada mendapatkan respon yang positif baik dari dosen pembimbing maupun mahasiswa-mahasiswa lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Kelebihan atau keunggulan falsafah PL Pesenggiri ini adalah kekuatan daripada konsistensi sebagai gagasan-gagasan. Jadi gagasan-gagasan PL Pesenggiri itu merupakan gagasan-gagasan yang dikenal muncul pada abad ke-16-an atau mungkin lebih dahulu, abad ke-15 mungkin atau 16. Gagasan-gagasan itu walaupun semula turun-temurun disampaikan kepada anak keturunan mereka sebagai pendukung budaya Lampung, tetapi ternyata PL Pesenggiri yang dikenal sebagai falsafah masyarakat Lampung itu ternyata masih mampu dipertahankan hingga sekarang, walaupun bukti-bukti tertulis termasuk langka dan tercerai-berai, tetapi hal tersebut karena didukung oleh adat kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Lampung, sehingga hal tersebut masih dikenal hingga sekarang dan masih banyak pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk menuturkannya. Yang sudah sering membicarakan masalah ini adalah dari segi adat istiadat, di mana PL Pesenggiri adalah merupakan sesuatu yang selalu disampaikan
oleh pemuka-pemuka adat atau pimpinan adat setempat, walaupun itu melalui acara-acara daur hidup, mulai dari kelahiran sampai dengan kematian seseorang, sehingga acara-acara daur hidup yang lazim dilaksanakan itu adalah kesempatan untuk menyebarluaskan konsep gagasan-gagasan PIL Pesenggiri, sehingga konsep gagasan tersebut ternyata dikenal sebagai konsep atau gagasan-gagasan yang memiliki eksistensi yang sangat tinggi sekali. Dan itu yang paling menarik bagi para peneliti, para mahasiswa yang tercatat di berbagai fakultas memiliki ketertarikan untuk membicarakan atau meneliti lebih lanjut jumlah fakultas, jumlah jurusan, disiplin-disiplin ilmu yang ada. Itu menunjukkan tren semakin lama akan semakin berkembang. Sebetulnya dari banyak penelitian yang sudah dilakukan, baik itu dari S3, S2, dan S1, sudah bisa kita lihat melalui dokumen-dokumen yang disimpan dan disebarkan oleh fakultas-fakultas serta jurusan-jurusan yang ada di berbagai tingkat, yang insya Allah pada suatu saat kita akan membahas satu persatu sesuai dengan kemampuan kami yang sangat terbatas dan peralatan juga yang sangat terbatas sekali. Namun demikian kita masih memiliki semangat bahwa itu akan kita bicarakan hasil-hasil penelitian mereka dan akan kita sebarkan sebisa-bisa mungkin. Dan penulis atau pembimbing daripada, ya, kita berharap nanti kita akan bisa menghubungi penulis atau pembimbing dalam penulisan tersebut sehingga diujikan dan berhasil mencapai kelulusan sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan-aturan dari perguruan tinggi dan kebiasaan fakultas serta perguruan tinggi masing-masing. Nanti akan kita kejar sebisa-bisa mungkin di mana keberadaan mereka dan kita ajak bicara tentang masalah PIL Pesenggiri dengan harapan berdasarkan apa yang kita dapatkan dari apa yang mereka tuliskan itu akan menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa berikutnya. Kita berharap bahwa penelitian yang terakhir akan lebih bagus dari penelitian yang terdahulu oleh para mahasiswa peserta kemah kebudayaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan bekal-bekal daftar jumlah daripada peninggalan budaya atau benda, dan itu menjadi bahasan-bahasan dari para peserta kemah budaya dan dibikin grup-grup. Dan selanjutnya mereka menulis tentang apa yang mereka tertarik untuk ditulis terkait dengan budaya tak benda tadi. Dan ada beberapa nama budaya tak benda di mereka ketemukan di dalam catatan itu. Dan sebetulnya masalah PIL Pesenggiri juga ada grup yang tertarik untuk membahasnya. Namun di luar dugaan mereka untuk membicarakan falsafah PIL Pesenggiri itu cukup ruwet, sehingga waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk tampil dan membicarakan masalah
falsafah tersebut secara tuntas gagal mereka tampilkan. Ya, saya tidak tahu apakah dengan kegagalan mereka maka berarti itu dikeluarkan dari daftar catatan budaya tak benda yang sebetulnya nampaknya sudah disahkan oleh WHO atau bagaimana. Saya sendiri tidak menemukan cara untuk melakukan kontak dengan pemerintah daerah Provinsi Lampung terkait dengan pembinaan kebudayaan daerah Lampung dan termasuk PIL Pesenggiri yang dicatat sebagai peninggalan budaya tak benda yang sudah dilaporkan ke WHO itu. Bagi saya tidak menjadi masalah. Pada saatnya barangkali nanti setelah ada penelitian-penelitian yang dilaksanakan oleh para mahasiswa melalui fakultas dan jurusan masing-masing, pada saatnya nanti kita akan mendapatkan catatan-catatan yang lengkap melalui hasil-hasil penelitian itu. Saya harapkan itu akan terjadi dan saya hanya akan memaksimalkan peran saya yang dulu pernah meneliti, diperintahkan penelitian dari dinas pada saat itu kan Mendikbud Provinsi Lampung, dan saya tertarik untuk membicarakan masalah itu seluas-luasnya, namun sebatas apa yang mampu saya perbuat saja. Dan itu akan saya lakukan selama saya masih memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi, apalagi dengan alat-alat komunikasi sekarang ini yang selalu bergerak maju, yang saya sendiri nanti akan mendapatkan kesulitan manakala tidak secara sigap menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang ada. Saya berharap nanti pada suatu saat ada yang meneruskan apa yang saya lakukan ini, sehingga hasil dari mereka nanti dengan harapan mereka itu lebih mudah dan lebih memiliki kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Tidak seperti saya yang saya lakukan pada saat ini. Saya bergerak sendiri dan saya berpikir sendiri, saya berbicara sendiri dan saya merekam sendiri, mengedit sendiri dan menyebarkan sendiri. Tentu saja sangat terbatas, namun demikian itu tidak menjadi masalah bagi saya. Dan ya, saya tetap saja berharap semoga Allah menerima itu sebagai amal ibadah dari saya, dan saya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa yang bisa saya perbuat ini akan ada manfaatnya bagi generasi-generasi yang akan datang. Cukup sekian dahulu perjumpaan kita pada hari ini, dan insya Allah bila keadaan memungkinkan dan kesehatan juga masih memungkinkan bisa melakukan ini, maka saya berjanji akan tetap menemui saudara-saudara sekalian melalui channel ini, dan kita bicarakan masalah PIL Pesenggiri itu walaupun hanya sedikit demi sedikit dalam setiap kali pertemuan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun